Oke, good evening, selamat malam, teman-teman semuanya yang hari ini ataupun nanti beberapa hari ini, dalam beberapa hari ini yang berencana untuk mendaftar Bintara TNI AD 2024. Nah, jadi per hari ini untuk pendaftaran Bintara sudah dibuka dan pada video kali ini kita akan membahas apa saja penyebab gagalnya untuk para calon siswa yang mengikuti tes Bintara TNI AD. Di sini saya meng-highlight ada 6 faktor utama yang membuat seseorang gagal ketika tes Bintara TNI AD. Kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Yang pertama itu persyaratan yang kurang dari sisi administrasi. Nah, untuk tahapan pertama ini, administrasi ini sistemnya sistem gugur ya. Jadi ketika ini tidak lengkap, maka dipastikan tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, apa saja biasanya yang menjadi problem atau masalah yang membuat seseorang tidak lulus dari sisi administrasi? Oke, yang pertama kurang kurang teliti dari sisi jumlah ya. Berapa jumlah yang diminta, berapa map yang diminta, berapa fotokopi yang diminta itu tidak sesuai dengan jumlah. Oke, yang disyaratkan. Jadi teman-teman harus teliti di sini dari sisi jumlah. Nah, untuk mengantisipasi begini, selain dari melakukan cek sendiri, juga diminta teman ataupun keluarga untuk membantu memeriksa gitu ya, memverifikasi. Jadi bukan hanya diri sendiri. Terkadang kalau kita mau tes kan kita deg-degan ya, kita nervous. Jadi menurut kita sudah lengkap, tapi perlu orang lain yang sedang tidak tes untuk memeriksa. Jadi mereka lebih lebih segar gitu ya untuk dari sisi pandangan ataupun konsentrasi jadinya mungkin akan bisa meminimalisir atau mengurangi ketidaktelitian dari sisi jumlah bahan-bahan administrasi yang diminta. Yang kedua, tidak dilegalisir atau jumlah yang legalisir itu tidak lengkap. Oke, jadi misalkan karena gini, karena kan diminta untuk legalisir, misalkan ada salah satu yang diminta untuk rapor, misalkan karena males nih pergi ke sekolah, ya udah nggak usah aja dilegalisir, mungkin mereka akan lupa, mungkin itu tidak akan apa-apa. Nah, dari sisi administrasi itu tidak ada kata tidak apa-apa. Jikalau lengkap, maka diterima. Kalau tidak lengkap, maka tidak lulus. Oke, maka pastikan jika diminta dilegalisir, maka legalisirlah. Tidak bisa menormalisasi bahwa ya mereka akan kok atau mereka lupa kok nanti. No, tidak akan bisa seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, berbeda tanggal lahir di akte dengan KTP ataupun ijazah. Nah, ini banyak sekali kasus seperti ini yang terjadi. Jadi tidak diubah terlebih dahulu ya, karena terkadang bahwa di akte tanggalnya sekian, sampai di ijazah berbeda lagi. Di KTP mungkin sama, tapi ada salah satu di antara ini yang berbeda tanggal lahirnya. Nah, ini perlu di cross check terlebih dahulu, perlu dilihat terlebih dahulu. Jika seandainya berbeda, maka segera diurus. Oke. Kemudian surat pernyataan yang tidak lengkap atau tidak ditandatangani. Nah, dalam persyaratan ini administrasi kan ada beberapa dokumen yang di-download nanti, kemudian itu sudah harus diisi dan ditandatangani. Nah, jika surat pernyataan ini tidak lengkap, maka artinya persyaratan administrasi kurang. Oke? Nah, jadi sebenarnya bagaimana cara menanggulangi problem yang seperti ini? Jadi untuk teman-teman yang akan mengikuti tes, jangan lupa atau jangan malu sih sebenarnya, atau harus berani untuk menemui senior yang sudah lulus. Ya, misalkan ada seseorang yang dikenal atau siapapun lah itu, ya ditanya aja itu nggak apa-apa, ya kan? Nah, apa aja sih kemarin untuk administrasi, apa yang mereka lakukan, bagaimana jika misalkan SKHUN tidak ada, apa yang harus dilakukan gitu ya. Karena mereka sudah lulus, misalkan di tahun lalu ataupun 2 tahun sebelumnya, otomatis mereka punya pengetahuan yang lebih, karena mereka sudah mengalami. Nah, yang lebih bagus lagi adalah tanyakan langsung kepada panitia penerimaan. Jadi silakan langsung dikunjungi saja, tanya ke panitia, jika seandainya ini bagaimana, jika ini bagaimana, oke? Kuncinya di sini adalah jangan malu dan harus berani, karena komitmennya adalah bahwa kita harus lulus dari sisi tes administrasi. Oke? Jangan malu dan harus berani. Oke? Kita lanjut ke yang kedua. Tidak memeriksakan kesehatan terlebih dahulu.
Nah, ini setelah tes administrasi lulus, itu kan langsung masuk ke Rikes 1 ya. Nah, di Rikes 1 ini bahwa bahwa si peserta ataupun calon siswa ini biasanya untung-untungan aja atau pasrah ya. Pasrah aja nih, sebenarnya dia tidak mengerti dalam tes kesehatan itu apa saja dan bagaimana sih standar kelulusannya. Nah, padahal seharusnya kalau dalam pemeriksaan kesehatan itu tidak begitu. Karena kita bukan dokter, karena kita bukan orang kesehatan misalkan, maka ini perlu diperiksa terlebih dahulu. Oke, dengan memeriksa kita bisa mendeteksi apa, ya. Kita bisa mendeteksi terlebih dahulu apa di mana kurangnya, apa problem yang mungkin muncul berhubungan dengan kesehatan ini. Oke, di sini saya tuliskan ada dua ya, ada tahap kesehatan, tes kesehatan tahap pertama, kemudian tes kesehatan tahap kedua. Yang pertama pasti bagian luar, yang kedua bagian dalam. Nah, ini silakan diperiksakan terlebih dahulu. Jadi teman-teman kan masih ada waktu nih, silakan dicek sesegera mungkin untuk kesehatannya bagaimana ya. Oke, apakah memenuhi atau tidak? Kalau seandainya ada problem, gimana cara pengatasinya? Oke. Nah, jangan sampai nanti justru di hari H ketika tes berharap saja bahwa "Ya, I'm okay kok karena saya nggak pernah demam, saya nggak pernah flu." Ya ukurannya tidak begitu. Karena memeriksa urin, memeriksa darah, kemudian tubuhnya di ronsen, ya kan? Amandel, gimana coba cara ngelihatnya? PHT, segala macam. Oke. Nah, ini harus diperiksakan terlebih dahulu sehingga kita bisa mengantisipasi lah intinya. Oke? Yang ketiga, itu kurang latihan kesamaptaan jasmani. Nah, jasmani ini penting sekali. Oke, jadi bisa jadi itu peserta mungkin saja tidak pernah latihan olahraga karena hanya berprinsip yakin gitu ya. Modalnya hanya yakin gitu. Jadi tanpa ada latihan olahraga, dan jadi mentalnya pun juga kurang kuat sehingga menjadi mudah menyerah. Ya, latihan olahraga enggak. Kemudian mental juga kurang kuat untuk mudah menyerah gitu ya. Baru lari berapa, udah langsung eh, give up gitu, langsung menyerah gitu. Nah, ini jadi kalau karena kan ada standar ukuran ya, ada ukuran dari kesemaptaan itu. Dalam lari 12 menit ada berapa putaran, pull up-nya bisa berapa, sit up-nya bisa berapa, renang 50 meter, shuttle run gimana, postur gimana. Nah, ini ada standar kelulusannya. Nah, jadi ini tidak bisa sekedar untuk saya bisa kok lari gitu ya, saya bisa kok renang. Your speed gimana? Kecepatan kamu gimana? Nah, ini yang sangat perlu dipersiapkan sebelumnya. Oke. Nah, latihan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diujikan. Iya, ada yang tidak diujikan, kemudian kamu latihan di porsi itu. Artinya buang-buang energi dong jadinya. Nah, jadi kurang latihan kesemapatan jasmani ini jangan menjadi kendala ya nanti. Justru mungkin kamu terlalu sibuk dengan administrasi, kesehatan, kemudian psikotes segala macam, kamu lupa untuk jasmani. Ya, jasmani ini perlu dipersiapkan. Untuk kalkulasinya tinggal cari aja kok di Google, tinggal masukkan kalkulator kesamaptaan jasmani. Nanti akan keluar website untuk menghitung berapa nilai kamu dari jumlah latihan yang kamu kerjakan. Itu banyak kok di Google. Oke. Salah satu situsnya itu Tactics in Police. Yang kedua itu yang Polda Bali kalau tidak salah. Oke. Ya, jangan lupa ya untuk latihan. Untuk latihan. Dan juga harus sesuai dengan yang diujikan. Oke. Yang keempat, nah ini nih yang sulit biasanya. Tidak mengerti dan tidak mengenal tes psikologi. Nah, jadi ini hanya berbekal semangat saja seperti tadi gitu ya. Yakin saja gitu loh. Nggak bisa modal yakin saja. Perlu latihan. Ya. Perlu latihan. Nah, tes psikologi ini banyak sekali jenisnya. Selain dari banyak jenis, pilihan soal latihannya juga banyak di internet gitu ya. Jadi artinya ada sama-sama terbuka. Yang pertama, tesnya berat, tetapi latihannya tidak susah karena kamu cuma tinggal download di internet, tonton di YouTube dan kerjakan gitu loh. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kamu tidak mengerti dan tidak mengenal tes psikologi. Jika seandainya kamu tidak mengerti, artinya kamu tidak berusaha. Oke. Nah, ini sesimpel ngetik di Google saja. Jadi, tes psikologi Bintara TNI AD ini akan mengungkap banyak hal. Ada kecerdasan, kejujuran, minat bakat, keberanian, dan lain-lain. Ada berapa jenis tesnya? Banyak. Ada tes logika algoritma, sampai dengan tes menggambar orang, tes menggambar pohon, tes koran, dan lain-lain. Nah, ini harus dilatih.
Oke, tinggal di googling saja di YouTube, a lot of banyak sekali jenis tes untuk psikologi ini. Hanya tinggal ditonton saja. Jangan sampai ini menjadi kendala yang tiba-tiba nggak lulus, kemudian habis itu cerita ke orang, kenapa nggak lulus? Karena nggak lulus tes psikologi. Ya di reverse lagi ke belakang, tahu-tahu nggak pernah belajar, ya kan? Hanya berbekal semangat saja dan yakin gitu ya. Nggak bisa, harus belajar dan berusaha keras. Oke? Kemudian yang kelima, tidak tahu tes mental ideologi. Nah, ini tes mental ideologi ini berupa wawancara ya. Nah, wawancara ini banyak sekali variabel penilaiannya, kepercayaan diri, kemudian struktur berpikir, kemudian logika, critical thinking, problem solving, gitu, a lot of. Banyak sekali yang akan diuji di sini. Nah, biasanya kendala-kendala yang terjadi adalah itu tidak percaya diri. Ya, menjawab tapi tidak berani natap mata interviewer. Atau menjawab tapi suaranya mungil sekali. Itu tidak percaya diri. Jadi kalau dalam dalam tes wawancara, kepercayaan diri itu penting sekali karena itu mengindikasikan tentang seberapa yakin kamu dengan diri kamu sendiri, dengan apa yang akan kamu hadapi di masa depan. Maka tidak ada cerita atau tidak bisa menjadi alasan bahwa saya adalah orang yang pemalu. Nggak bisa. Karena ini wawancara. Tunjukkan bahwa kamu percaya diri. Oke? Yang kedua, tidak mampu menjawab dengan benar, tegas, dan lancar. Oke, tegas dan lancar ini penting sekali. Ini public speaking yang diminta. Kenapa? Karena struktur questionnya di sini kamu adalah calon abdi negara, seseorang yang akan mengayomi publik ya, mengayomi masyarakat. Jadi intinya bahwa kemampuan kamu untuk berbicara secara tegas dan juga lancar itu penting sekali di sini. Jadi bukan cuma percaya diri, bukan cuma pinter gitu ya, tapi you need to be fluent. Kamu harus lancar juga, harus tegas juga terhadap apa yang kamu percayai. Oke, kemudian ini yang paling konyol biasanya, tidak memberikan jawaban sesuai dengan apa yang ditanyakan. Karena nervous ya, karena deg-degan nih gitu, lagi tes, mana capek ya, jauh hujan segala macam. Kemudian tidak memberikan jawaban sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ditanyanya misalkan apakah kamu pernah mengikuti organisasi, yang dia jawab justru bagaimana kehidupan ketika di SD. Kan nggak nyambung jadinya, ya kan? Hanya karena nervous. Jadi kalau dianggap bahwa izin, apakah ada orang yang seperti itu? Pasti ada, ya. Kenapa kenapa pasti ada saya yakin? Karena nervous, ketika kita deg-degan atau, nervous lah intinya, ketika kita nervous itu kan it's hard to control otak ya, karena detak jantung kita tuh sangat kencang dan kita there are a lot of, eee, frighten itu rasa takut. Karena rasa takut yang dominan, jadinya kepala tidak bisa berkonsentrasi dengan benar. Ujungnya adalah mau menanyakan pertanyaan sekali lagi takut, asal jawab saja. Makanya jawabannya jadi melenceng. Oke? Karena pressure dalam wawancara ini bukan main ya, karena kamu hanya sendiri saja di dalam dengan interviewer, tidak terbiasa dengan hal seperti ini, justru akan sangat sulit. Oke? Yang ditanya apa saja? Ya simple, sebenarnya visi misi hidup, apa alasan masuk TNI, ideologi-ideologi, isu-isu terkini misalkan, pandangan terhadap tentang polarisasi, for example, gitu ya, perpecahan atau isu-isu SARA, misalkan hoax atau criminals atau apapun itu bisa ya. Nah, jadi tidak tahu tes mental ideologi ini perlu dipersiapkan dengan benar. Nah, ini juga bisa menjadi kegagalan. Dan yang paling terakhir, 6 itu menyerah sebelum melanjutkan tes. Ini maksudnya adalah bahwa banyak yang tidak siap secara mental. Di awal-awal oke, tapi setelah karena riweuh nih ngurusin administrasi, gitu ya, langsung give up, menyerah karena mentalnya nggak siap, ya. Ataupun juga sudah sampai nih di kesehatan, terus habis itu nyampe di psikotes, nyampe di wawancara justru nggak berani sama sekali, mundur gitu. Yang mundur otomatis gagal dong. Jadi menyerah sebelum melanjutkan tes. Banyak yang juga tidak siap secara finansial. For example, bahwa kamu dari daerah, misalkan di desa kamu di mana, kemudian kamu tesnya itu di ibu kota provinsi, for example. Maka kan kamu perlu menyiapkan budget untuk itu, oke? Kemudian ada juga nih yang sudah di tengah-tengah ragu dengan pilihan yang dilakukan gitu. Tiba-tiba ragu, is it my future? Apakah ini pilihan yang benar dengan kehidupan saya? Jadinya menyerah. Kemudian yang terakhir itu takut gagal. Takut gagal ini serius problem ya, bahwa orang-orang yang tidak punya mentality winning, tidak punya mental pemenang ya, takut untuk kalah gitu ya. Jadi gagal itu biasa aja kok. Yang terpenting kan you try, kamu mencoba. Jangan sampai
Kamu mundur hanya karena takut gagal. Itu kan konyol ya. Takut gagal, jadi nggak berani maju lagi. Nah, ini case-case yang biasa terjadi. Jadi di pertengahan itu terkadang bahwa bahwa pendaftarnya ada sekian ratus, kemudian berkurang beberapa puluh orang. Ya karena ada beberapa problem. Dan jangan sampai kamu mundur karena tidak siap secara mental dan juga takut gagal. Jangan sampai seperti itu. Oke? Nah, itu dia ada 6 eh, hal yang membuat seseorang gagal untuk tes Bintara. Dan terakhir kita berikan tips. Tips di sini adalah yang pertama, persiapkan mental dan yakinkan diri bahwa akan mengikuti tes dan yakin lulus. Yakin lulus itu penting ya. Optimism katanya. Orang yang optimis itu biasanya mereka bersemangat, bersemangat bangun pagi, kemudian mentalnya siap ketika seorang pun kita tidak pernah tahu kan kalau kita bertemu dengan orang kemudian mereka tiba-tiba dengan konyol saja bertanya gitu ya, apakah kamu akan mengikuti tes? Iya, kemudian mereka tertawa karena mungkin badan kamu agak sedikit kurus dan kamu tidak siap secara mental. Ujungnya apa? Ya nggak yakin mau lulus gitu. Jadi mental itu perlu sekali untuk disiapkan. Apapun yang terjadi di kiri kanan, you need to go straight to the front. Harus lurus. Yakin terhadap apa yang dikejar gitu ya. Nggak ada kiri kanan itu digeser saja. What is your target? Take it. Ya, get it. Gitu. Pastikan yakinkan saja lulus. Oke. Kemudian yang kedua, rajin bertanya kepada senior yang sudah lulus dan bertanya apa saja kendala yang mereka hadapi selama tes. Ya, kenapa kendala yang ditanya gitu ya? Kenapa tidak tidak yang lain gitu loh? Karena kita bisa mengantisipasi kelemahan gitu ya atau kekurangan nanti selama tes. Karena tes ini panjang kan. Tes itu kan bukan cuma 2 hari selesai ya. It take longer time, bisa bisa 2 bulanan kan gitu, sebulan 2 bulanan. Nah, bayangkan selama itu you need to untuk menjaga semuanya. Dan ini dengan menanyakan kendala, kamu bisa mengantisipasi apa saja sih problem yang akan muncul. Kamu dari awal sudah siap. Jadinya nanti kalau pas tes nggak stres gitu. Karena nggak tahu nih, ternyata ini ada problem. Kok saya nggak tahu ya? Karena nggak ada yang ngasih tahu. Ya kalau nggak bertanya, siapa yang mau ngasih tahu ya kan? Oke. Yang ketiga, mencari rekan seperjuangan untuk berdiskusi dan menjaga semangat. Ini juga penting, banyak ya bisa join di Facebook, WhatsApp group, ataupun juga di tempat-tempat les, ataupun juga di tempat-tempat jogging biasanya rame ya, ataupun juga di kolam renang ataupun di gym ya. Dicari teman-teman seperjuangan. Kenapa ini penting? Ya penting lah gitu. Namanya kita lagi tes, lagi berjuang. We need people. Kita butuh orang-orang yang punya representasi rasa yang sama. Ya, karena berjuang itu melelahkan, apalagi berjuangnya sendiri. Jadi kalau ada teman di sekitar kamu, jadinya kamu tahu apa yang mereka lakukan, gimana perasaan mereka, apakah mereka masih tersenyum atau tidak, masih positif atau tidak melihat hari-hari. Jadinya kamu nggak stres sendiri, karena kamu bisa melihat orang di sekitar kamu yang punya perasaan yang sama, gitu. Ini penting ya, poin nomor 3. Nah, yang keempat, membuat daftar apa-apa saja yang akan dikerjakan dalam bentuk harian. Karena ini tes, rentangnya waktu lama, maka kamu perlu membuat to-do list ya. Kapan kamu harus mengerjakan tes psikotes misalkan. Kapan kamu harus renang, kapan kamu harus latihan, kapan kamu harus harus pergi pacaran misalkan, atau apapun itu. Ya, to-do list ini perlu dibuat. Jadi bisa di-setting per hari itu akan apa saja. Jadi jelas ya, selama 2 bulan itu jelas apa yang akan dikerjakan. Yang kelima, jaga komitmen. Ya, sekali membuat komitmen, jaga nih sampai ujung. Yakin lulus gitu ya. Itu perlu dijaga. Jangan sampai gara-gara ketemu satu orang nih, habis itu yang si ini malah menjatuhkan mental, tiba-tiba langsung terjun bebas ke bawah. Karena apa? Karena nggak mampu menjaga komitmen gitu ya. Kalau ikut tes ya ya selesaikan apa yang sudah dimulai. You di awal pengen ikut tes, selesaikan sampai ujung. Jika gagal ya sudah. Tapi itu mengindikasikan kamu orang yang berkomitmen. Oke? Yang keenam, ikut les. Kalau ada uang, ikut les. Kalau misalkan enggak, misalkan dananya terbatas, cari teman untuk belajar bersama. Cari dong teman-teman banyak kok. Yang kalau sudah ada teman-teman yang rekan seperjuangan, ajak dong mereka untuk belajar bareng gitu ya. Pasti mau lah. Karena sama-sama kan, bareng-bareng. Lagi juga kesempatan juga kan buat nyari teman baru. Oke? Dan contoh soal banyak kok di Google, tinggal googling saja yang tambah aja PDF belakang tes, Psikotes, TNI Bintara PDF. Oh, keluar tuh pilihannya. Yang ketujuh,
Seimbangkan antara latihan, belajar, dan bersantai. Jangan belajar terus, jangan latihan terus, santainya nggak ada. Ya, jangan terlalu keras terhadap diri kamu. Ya, bersantai sesekali, gitu ya. Pergi ke coffee shop, pergi ke mall, pergi kemana, gitu ya. Pergi putar-putar pakai motor sendirian, gitu ya. Bersantai, relax, gitu ya. Karena tubuh kita tuh sudah capek. Sudah capek dari semua sisi. Jadi jangan too hard to yourself. Kamu harus berterima kasih kepada tubuh kamu karena sudah mau berjuang ya. Jadi kasih waktu untuk bersantai untuk tubuh kamu sendiri. Kemudian yang ke-8, siapkan atau sisihkan uang untuk selama mengikuti tes. Dan yang ke-9, ini saya bold ya, diberikan warna merah. Selalu berpikir positif ya, jangan apa-apa maunya negatif terus, aduh gagal ini gimana gitu. Jangan begitu. Selalu berpikir positif ya. Dan juga teman-teman kalau ketemu teman baru, oh ya this is a friends gitu, ini teman gitu ya. Jadi dengan berpikir positif juga akan banyak hal positif yang akan datang. Oke? Yap, jadi itu dulu untuk hari ini dan good luck karena pendaftarannya sudah mulai buka dan semoga lulus. Semangat. Bye bye.